Kesannya kita tetap sangat bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita, sehingga kita mampu memperoleh akreditasi FIBA A ini, dan itu semua melalui pekerjaan yang sangat melelahkan. Mulai Desember 2020 berulang-ulang kali kita mengisi itu banyak sekali. Dan memang kita harus pontang-panting mengerjakannya dan sangat melelahkan. Hari-hari tetap mengerjakan itu, ujung minggu pun tetap mengerjakan itu, sampai konsinyir beberapa kali yang dikomandoi oleh LP3M Unan. Dan selain itu pihak prodi sendiri ketika sudah dikumpulkan beramai-ramai oleh LP3M 7 prodi di Unan ini, kemudian kita sendiri di Sastra Indonesia juga harus stay di hotel. Dari check-in kita langsung mengisi segala macam isian yang harus diisi, dan itu banyak sekali, sampai malam, sampai besok paginya, sampai siangnya, itu tidak berhenti-henti. Jadi kedepannya tentu memang harus dipersiapkan segala pengalaman kita yang kekurangan data, harus mencari, mengumpulkan, apalagi harus ada tracer study dari alumni, apakah mereka sudah bekerja atau belum, itu mengumpulkan data alumni itu juga lama. Kemudian bagaimana pengalaman mahasiswa selama kuliah juga lama. Jadi itu memang kerja yang sangat melelahkan. Jadi oleh karena itu, dari pengalaman itu pesannya adalah mulai dari sekarang kita benahi semua itu. Prosesnya memang sangat panjang. Kendalanya itu data yang berbeda-beda, antara data di jurusan, data di fakultas, dan data di Unan, dan data di dikti itu berbeda-beda. Kami bingung mau mengambil data yang mana, dan akhirnya kami mengambil data yang ada di jurusan kita sendiri, karena itu yang valid. Kami pikir karena mereka mendaftar dan ada, kita bisa mencek mahasiswanya memang ada, itulah yang kita ambil. Jadi berliku itu dari satu sisi, belum lagi yang lainnya, data mahasiswa juga 3 tahun ke belakang, data dosen juga, data penelitian, data pengabdian masyarakat, kemudian kerjasama dengan dalam negeri dan luar negeri, semuanya harus diambil semuanya dan diuraikan. Bagaimana proses pembelajaran juga, apakah kita melibatkan mahasiswa tahun terakhir, dan apakah kita ada dosen tamu di kita. Yang persoalannya adalah kita tidak ada dosen tamu. Karena apa? Karena tidak ada dana dari fakultas, tidak ada dana dari universitas. Bagaimana kita bisa memperoleh dosen tamu? Sementara itu harus ada, standar internasional itu harus ada itu. Kemudian ada yang praktisi, kita juga harus ada praktisi yang harus kita undang, dan itu kita belum lakukan. Jadi banyak hal yang perlu kita benahi untuk masa yang akan datang. 5 tahun ke depan kita akan mengulang lagi akreditasi internasional. Ya, kita akan mencoba dari sekarang untuk mengumpulkan data-data itu, sehingga tidak susah lagi ketika sampai pada waktunya akreditasi kita yang berlaku mulai dari 29 Juni 2022 dan berakhir 28 Juni 2027. Kita sudah ada kerjasama dengan universitas internasional seperti Hankook University di Korea, Busan University,
kita juga sudah ada kerjasama juga dengan Leiden University di Belanda. Kita juga sudah bekerjasama dengan University Malaya. Sekarang sedang merancang MOU dengan University Kebangsaan Malaysia, dan selanjutnya kita juga akan melebarkan sayap kita ke Australia, ke tetangga kita di Brunei Darussalam juga. Saya kira kita perlu juga, ya, kita tidak semuanya harus berkiblat ke Eropa, dan tentu saja kita perlu juga di negara-negara tetangga kita, sehingga semuanya menjadi terakomodasi. Kami pihak jurusan memikirkan agar lulusan sastra Indonesia itu bisa merambah global, internasional, dan oleh karena itu pihak jurusan berusaha untuk menghadirkan akreditasi internasional untuk mahasiswanya, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah bisa membawa akreditasi internasional itu ke luar negeri. Mau bekerja di mana mereka di internasional itu kita berikan keluasan kepada mereka. Kalau sebelumnya kita sudah mendapat akreditasi unggul di fakultas dari BAN-PT nasional, dan alhamdulillah baru kita yang pertama di Fakultas Ilmu Budaya ini memperoleh predikat unggul. Rencana Prodi Sastra Indonesia selanjutnya setelah memperoleh akreditasi internasional FIBA ini adalah berbenah diri, menjalin kerjasama lebih banyak, dan menerima segala masukan itu dan menindaklanjutinya, sehingga akreditasi yang akan datang itu sudah hilang semua kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh asesor itu. Jadi kita yang sempurna tentu tidak ada, ya, sempurna itu selalu milik Allah, dan kita tentu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi semua kekurangan kita selama ini dari asesor yang diberi masukan itu kita akan tindak lanjuti dan kita buat lebih baik lagi, seperti saran-saran beliau. Kemudian menambah kerjasama, kemudian membuat kerjasama dengan semua institusi stakeholder terkait kurikulum juga. Semua itu kita akan juga masukan-masukan dari alumni mahasiswa yang baru tamat. Mungkin ada kendala-kendala yang mereka lalui selama belajar di sini, dan kita akan akomodasi juga itu, sehingga prodi ke depan menjadi lebih baik lagi dan sukses untuk akreditasi selanjutnya.